Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'u Allahu alladhina amanu walladhina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-ayat. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah. Bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai detik ini, pagi ini, Allah masih memberikan beberapa nikmat kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang tertinggi lagi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itulah kita mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan tentunya kegiatan kita, tujuan kita dari rumah ke masjid ini Allah catat sebagai pahala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan pada kita semua insyaallah selalu istiqomah menjalankan perintah dan menjaga keadilan. Yang saya hormati guru kami, saudara-saudara yang insyaallah sama-sama mudah-mudahan Allah selalu memuliakan kita. Pada pagi ini mari kita sama-sama tolak ilmu, mencari ilmu ya. Setelahnya kita sholat subuh, kita lihat dengan kitab. Mudah-mudahan ingat kembali lagi bahwa kita itu ya Allah catatan buat kita nanti bekal ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari bagi kalian yang insyaallah muliakan untuk taklim ini, untuk baliho ini sesi pertama. Ini adalah sesi khutbah yang insyaallah akan disampaikan oleh Yahya Hasan insyaallah. Sesi khutbah dengan judul Khatib dan Jemaah dalam Khutbah. Mari kita simak pemaparan beliau. Mudah-mudahan insyaallah kita mengambil hikmah dari semua itu. Untuk kepada Yahya Hasan dipersilakan. Inna Allah yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa jum'atal mu'minin rahimakumullah. Uriyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ah ansit wal imamu yatubu faqad lagawut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin huwal rahmanur rahim malikul haqqul mubin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala tamassuki wal ittisami ala hablihil matin linakuna minas salimin al faizin al ghanimin fi darain amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah minal jinsi wal insi usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ayuhal hadirun ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. Ittaqullah innallaha ja'ala mahrajan lil muttaqin. Ittaqullah bi imtisalil awamirihi wa ijtinabil nawahihi. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun yang dirahmati Allah, di kesempatan yang mulia ini khatib mengajak, menyampaikan, berwasiat, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menjaga istiqomah, selalu terus bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Ayuhal muslimun, pada kesempatan dan waktu dan tempat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul khatib dan jamaah dalam khutbah. Jadi apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh seorang khatib dan para jemaah di dalam keadaan imam berkhutbah. Dalam kitab klasik para mujtahid, para ulama mujtahid menulis dalam beberapa syarat dan rukun tentang khutbah yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh khatib dan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul khutbati khamsatun. Adapun rukun-rukun khutbah yang perlu disampaikan atau perlu dilakukan dalam berkhutbah adalah 5. Al-awwalu
ahaduha hamidallah ta'ala wa ta'ayyanu lafzul hamd. Yang pertama adalah membaca hamdalah, dan lafaz hamdalah itu sendiri wa ta'ayyanu lafzul hamd, dan tertentu khusus tentang pembacaan lafaz hamdalah, tidak boleh yang lain-lain. Wasani as-sholatu ala nabi, yaitu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ayyanu lafzul shalawat, dan juga khusus dalam membacakan selawat. Artinya tidak boleh membaca selawat nariyah, selawat Jibril Qulub, selawat Qulub dan semacam-macamnya, tapi khusus kepada selawat Ibrahimiyah yang terdapat di dalam salat. As-salisu, yang nomor 3 adalah al-wasiyatu bittaqwallah, yaitu berpesan, berwasiat, mengajak untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'u ad-du'a'u wa huwa mahsusatun bisadiyah. Yang nomor 4 adalah berdoa untuk kaum muslimin, wa huwa mahsusatun bisadiyah, dan ini khusus di khutbah yang kedua, tapi kita juga sering melakukan di khutbah pertama. Al-khamisu qira'atu syai'in minal Qur'ani walau ayatan. Dan yang nomor 5 adalah membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Wa biqaunihi muhimmatun, dan ayat tersebut, adanya ayat tersebut muhimmatun, yang bisa dipahami oleh jemaah sekalian. Apabila ayat itu tidak dipahami, maka tidak sah hukumnya. Seperti misalnya Summanador dalam surat Al-Qur'an, atau surat baca Yasin, itu tidak boleh, karena harus dipahami oleh semua jemaah. Amas buruha, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang khatib dalam khutbah, yaitu ada 6. Al-awwalu duhulul waqti wa huwa ba'da syawal, yaitu masuknya waktu. Kapan masuknya waktu? Wa huwa ba'da syawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Kalau dihitung dengan jam berapa? Jam 12. Apabila melakukan sholat atau berkhutbah sebelum itu, maka hukumnya tidak sah. As-sani taqdimul khutbataini ala sholat. Yang kedua adalah mendahulukan dua khutbah ala sholati terhadap sholat itu sendiri. Jadi kalau sholat Jumat harus khutbah dulu, tidak sholat dulu. Tapi kalau sholat itu sholat dulu kemudian berkhutbah, itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar tidak sah. As-salis al-qiyamu ma'al qadri, yaitu berdiri ma'al qadri bagi orang yang mampu berdiri. Seumpamanya khotib memang tidak mampu berdiri, dan terpaksa dulu. Ar-rabi'u, yang nomor 4, al-julusu bainahuma. Jadi ada kita duduk dulu, supaya jelas antara pemisahan khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Bagaimana dengan
suci secara batiniah, najasatin, dan suci secara zahiriyah. Suci secara batiniah yaitu suci dari hadas kecil atau hadas besar. Suci secara zahiriyah adalah suci dari najis, baik pakaian, dan semacamnya. As-sittatu, adapun yang nomor 6 adalah sautu raf'us sauti bihaitsu yasma'u arba'ina min ahlil kamal, yaitu mengangkat suara bihaitsu yasma'u sekiranya mendengar arba'ina min ahlil kamal, yaitu 40 orang min ahlil kamal, dari orang yang mempunyai kesempurnaan, yaitu orang yang mukallaf. Kalau anak-anak kecil yang berlari-lari, itu tidak mendengar, tidak sah. Sedangkan yang harus dilakukan oleh jemaah adalah tidak boleh bercakap-cakap, berngobrol, jangan berngobrol, mengatakan hus saja kepada temannya, misalnya temannya ngobrol, jangan ngobrol, itu akan membatalkan sholat, membatalkan. Oleh karena itu, lima yuhsalul maqsudu minal masru'atil hudbah, kalau tidak terdengar oleh ahli kamal yang 40 orang itu, maka tidak tercapainya minal masru'atil hudbah, yaitu yang disyariatkan tentang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashahu ilaina rahmatan wa hadiyatan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Usikum wa nafsi bittaqwallah fil jahri wal khafai wa fis sirri wad dharra. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala khulafa'ir rasyidin wa ala Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an syari ashabin nabiyyika ajma'in wa anna ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma sahhil umurana wa umural muslimin wa qdi hajatina wa hajatil muslimin wa balligh maqasidana wa maqasidal muslimin. Allahumma annal bala wal waba wal fitan wal mihan. Allahumma ihdim lana bil iman wal islam indal intihai wa jalil hadhihi dunya ajal kalamina kalimatan la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ihdim lana bil khair. Ibadallah
ya'tikum was'alu min fadlihi yu'tikum wallahu akbar bima tasna'una fi sholat. Alhamdulillah. Sekian Bu Masya Subhan. Jadi pembelajaran kita banyak sekali ya, jika baik jemaah ataupun rutin. Jadi dipaparkan oleh beliau. Mudah-mudahan diantaranya tidak boleh berbicara. Bicara ketika khotib melaksanakan khutbahnya itu akan membatalkan daripada jemaat itu sendiri. Kemudian sesi kedua, kebetulan tidak ada barangkali siapa untuk siap baik. Oh, Pak, siapa kau kedua Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini alhamdulillah kita diberi kesehatan lahir batin sehingga kita bisa menghadiri acara sekaligus sebagaimana biasa. Bapak-bapak, Ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Baliku tidak boleh kosong. Baliku harus betul-betul bergerak terus. Bagaimanapun keadaannya, karena dengan baliku bergulir, otak kita, pemahaman kita tentang Islam itu selalu berjalan. Terlepas dari materinya itu bermutu atau tidak, itu nggak penting. Yang penting ada gairah dari setiap insan baliku untuk senantiasa mensiarkan Islam. Yang kami hormati tentu saja bapak-bapak ustadz kita, Pak Ustadz Mardi, Pak Ustadz Heri dan lain sebagainya. Jamaah semua. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengucap diskusi karena kebetulan saya bukan dipilih, ditunjuk jadi ketua panitia karena kepepet serba darurat. Kenapa umat Islam yang banyak ini di Masjid Al-Iman krisis kepemimpinan, krisis solidaritas, ini harus pekerjaan kita. Oleh sebab itu saya ingat Abu Bakar Siddiq. Ini penting. Abu Bakar Siddiq waktu dilantik, kalau bahasa sekarang, kalau bahasa agama itu didaulat, dia mengatakan begini, aku dipilih menjadi khalifah di antara kamu bukan berarti aku yang terbaik. Oleh karena itu, jika aku benar, ikutilah. Jika aku salah, tegurlah. Dibully boleh, istilah sekarang. Yang saya tertegun, yang saya ngelus dada,
respon dari kata-kata Abu Bakar Siddiq di antara hadirin itu ada orang tua yang lemah, yang zaman beberapa tahun sebelumnya itu manusia nggak dihargai zaman jahiliyah itu, nggak dihargai karena hukumnya hukum riba. Siapa kuat disitulah menjadi penguasa yang terkenal dengan kafir Quraisy. Tapi bagaimana orang tua itu, orang yang lemah itu menunjuk tangan kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, jika kamu keliru akan saya luruskan dengan pedang ini. Sambil apa artinya? Jadi Islam itu begitu merasa benar, pemimpinnya itu mendukung, menjadi kuat. Orang lemah menjadi kuat karena benar. Ini yang digarisbawahi. Sebaliknya, orang kuat karena salah menjadi lemah di mata khalifah. Fenomena yang kita hadapi sekarang ini hampir tidak ada. Orang itu melihat, oh ini dinasti, oh ini punya kemampuan karena ini. Bukan akhlaknya yang pertama, bukan. Mungkin dipilih karena kepintarannya, mungkin dipilih karena bobotnya. Tapi dari sejarah Islam menunjukkan bahwa akhlak yang nomor satu, baru kekuatan intelektual, kekuatan massa. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi pemilihan ketua DKM ini, bagaimana? Silakan Pak Ustaz. Menghadapi pemilihan DKM ini, bagaimana persiapan kita? Yang paling pertama, yang paling penting itu adalah kerjasama. Jangan sampai pemilihan itu nuansa like or dislike, itu sudah salah. Kebetulan di Masjid Al-Iman itu yang kebetulan ya, yang aktif itu ya Baliku, ya kita berharap Baliku itu sampai depan berhasil, dan tidaknya nanti pemilihan itu bukan bergantung itu, bergantung kita semua. Saya adalah salah satu yang bisa memberikan way out, yang memberikan konsep. Oleh sebab itu, apa kata Abu Bakar? Kalau itu benar, terus gimana ukuran kebenaran itu? Ukuran kebenaran adalah dalam konteks DKM, HDHRT, dan kesepakatan bersama. Itu ukuran kebenaran. Jika AHR itu bolong-bolong tidak lengkap karena zaman berubah, maka kita bikin kesepakatan, kita bikin konsensus. Itulah cara berpikir yang sistematis. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Kita tidak bisa pakai metode-metode lama. Inilah yang saya ingin sampaikan diskusi-diskusi ini, bahwa dinamika kita berbeda, itu hal yang biasa. Yang penting, saya juga
menyampaikan kepada teman-teman LB di sana karena saya ada, seluruh pendapat kita, seluruh argumen kita tidak ada menyangkut persoalan. Saya bisa berbeda tajam dengan Pak Ali misalnya, tapi secara persoalan nggak ada masalah. Etika pergaulan, etika perdebatan, etika diskusi ini harus menjadi dasar dari kita. Karena kalau kita baper, kalau kita GR, akan sulit berkembang. Oleh sebab itu nanti setelah ini kita presentasi tentang agenda pemilihan, marilah kita terlibat ya, khususnya insan Baligo, siapapun terlibat ya, memberikan masukan, memberikan dukungan baik Komil maupun Materil, sehingga kita ingin DKN itu sedikit punya suasana yang tertib, gitu. Suasana yang tertib. Gitu. Itu sebagai pengantar di dalam upaya menghadapi pemilihan. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, jemaah dipersilakan untuk apa ya? Diskusi aja jadi sekalian ya. Ya, ya seperti biasanya silakan Pak, mau saran atau ada masukan yang terbaik begitu. Ajar. Ya. Mas Fajar. Itu gimana Bapak? Ya, silakan. Ini Bapak ini di sini. Ayo Bang. Ya, yang lain. Oke. Coba kepada komandan kita. Silakan. Iya. Dan dia ya mau dan sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih kepada pengisi acara Baligo pagi ini yang sudah bersedia, terutama Usep kerja keras. Mungkin saya hanya apa ya, apa istilahnya, saya bukan mau penasehat atau apa ya, bukan itu, ingin mengkritisi juga agak kasar, menyampaikan inilah ya, intinya itu. Jadi yang pertama saya memberi pesan Pak Kiai Heri untuk bacaannya agak diperjelas, bacaan terutama pada ayat-ayat Al-Quran. Terus yang kedua, beliau itu membicarakan yang membatalkan Jumat dilarang berkata. Tapi beliau itu tadi saya itu beberapa kali justru beliau yang membatalkan, ngajak bicara mengajak bicara jamaah. Mungkin sebaiknya kalau untuk versi khutbah mungkin ya yang harus ya lebih agak lebih inilah mengena atau lurus. Kalau menurut saya untuk ini lebih cocok di versi kajian, artinya sambil saling menyapa gitu. Mungkin itu dulu ya.
justru saya berharap awalnya semua masing-masing ini bisa mempersiapkan itu, takutnya pausnya langsung tunjuk, jadi masing-masing intinya pencegahan gitu. Tadi mohon saya potong. Tadi kalau mau bayar kalau nggak hadir nggak siap pendapat. Saya siap sih. Kita bicara Pak Ikan. Tapi alhamdulillah beliau kan ada sampaikan. Ya. Mungkin di awal-awal memang pajak kalau untuk mukhodimah mungkin juga itu harus diperjelas juga, sebab beberapa kali memang di awalnya memang kurang panas saya pajak, jadi kurang stabil ininya. Jadi di mukhodimahnya agak kurang jelas, pelan, tapi di akhirnya justru lebih tenang dan lebih santai. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz Pak Hedi, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Tema yang dibawakan oleh Kiai ini cukup menarik, artinya tentang rukun dan syarat dari khatib dan jemaah. Namanya rukun, tinggal salah satu tentu pasti membatalkan khutbah. Begitu juga dengan jemaah. Jangankan berbicara, menegur teman berbicara itu tidak boleh. Itu membatalkan jemaah. Tadi apa saya salah dengar? Apa benar saya juga kurang ini? Mungkin dari Jumat dari khotib ada salah satu rukun yang kurang terpenuhi, yaitu wasiat. Saya tidak mendengar tadi wasiat. Artinya wasiat itu kan mengajak para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak saya dengar tadi. Apa dengan cara lain saya juga tidak tahu. Tapi yang biasa namanya kita sebagai khatib tentu ingin mengingatkan atau mengajak para jemaah untuk untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bacaan Pak Kiai Heri mungkin perlu juga diperjelas. Yang terakhirnya nggak apa-apa kalau namanya kita latihan, salah juga nggak masalah namanya kita latihan. Tapi lumayan namanya khatib itu berbeda dengan kajian. Kalau kajian kita ngelaki dulu itu nggak masalah, tapi kalau khatib itu nggak bisa. Apapun yang kita jelaskan, jamaah tidak suka, jamaah tidak bisa, nggak boleh bantah juga. Itu kalau Tapi yang perlu kalau untuk khutbah, sesi khutbah itu perlu jam terbang. Jadi saya berharap semuanya kepada teman-teman di sini, coba kita asah keberanian kita itu tanpa teks. Jangan kita bergantung kepada teks. Kalau udah misalkan kita dapat bagian ditunjuk sebagai khotib di waktu Jumat, ya kita di samping udah hafal, teks juga ada, kita nggak ini. Tapi kalau kita fokus ke teks, bisa bolak-balik urusannya. Jadi untuk memberanikan diri, yang pertama kita usahakan tidak pakai teks. Nggak apa-apa salah. Salah itu namanya untuk membawa kita ke yang benar. Yang kedua, sesi kedua yang tadi itu pajak Niko, ya pajak Niko tampil ke depan. Saya tidak mengomentari yang lain, cuma saya berharap dengan adanya pajak sebagai ketua panitia, mudah-mudahan kedepannya kedepannya itu lebih terarah dan ada perubahan yang signifikan. Artinya selama ini baligu hanya nama, apa diaku apa tidak itu udah pasti enggak kayaknya kalau saya rasa. Tapi mudah-mudahan kedepannya dengan adanya pajak, dengan cara-cara pajak membawa teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dari baligu ini masuk dalam kepengurusan nanti. Jadi kalau masuk kepengurusan jadi otomatis
balihu pasti jadi yang pertama akan dari kajian yang ini. Jadi mungkin itu saja untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, silakan Pak. Ya Pak, mohon Pak. Untuk Pak Ustadz Heri, sesi kedepannya itu harus tegas kan mereka. Soalnya yang dikatakan Pak Heri itu membatalkan dan dikatakan itu kalau Pak Heri agak lemah gitu bicara dengan tegas, mana pada tidur. Untuk Pak Jatim kok masalah intonasi kadang mau ke rendah ada ke atas gitu. Dan apa yang telah bicarakan Pak Jatim untuk baliho yang penting jalan, jangan lupa jangan sampai kita jalan. Tapi untuk yang ngomong penilainya kok nggak ada gitu, gimana gitu tanggung jawabnya juga. Oh, yang penilainya motornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Pak Rinaldi, silakan. Silakan, silakan. Silakan Pak. Saya dari jamaah yang baik, bisa penyampaiannya ya bisa diterima lah Pak jamaah. Ya, alhamdulillah. Pak Jari, saya dari jamaah itu tentu dari ketua dan DKM ini bisa memilih mana poin-poin yang baik, mana yang orang-orang yang baik, dan kita jamaah sini menerima. Itu aja. Oh ya, terima kasih Bapak. Jadi untuk ke depan saya cuma menerima ya yang tadi dari isinya, alhamdulillah ya bisa diterima. Mudah-mudahan saya selalu. Silakan Pak Pandaman barangkali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini kita masih bisa berbagai cita-cita kita. Ini saya nggak tahu mulai dari mana ini. Karena semakin hari Bali itu semakin mati suri. Ini ya cari terobosan. Bagaimana seorang jamaah masjid mau ikut nimbrung di Bali itu? Kalau seperti ini terus bisa-bisa tutup. Makanya nih seorang ketua harus cari terobosan baru. Bagaimana cara pendekatannya ke jamaah supaya dia mau ikut ambil bagian di Bali. Ya, seperti ini terus kondisinya. Ya, ini makin lama bisa aja bahan bahasanya gitu. Ya, ini seperti peminat. Sedangkan teman-teman kita yang di dalam sendiri nggak mau tahu di depan. Terus kita mau nyari siapa lagi? Iya kan? Tadi diharapkan dari musola-musola lain ikut nimbrung di sini. Ternyata kan sampai sekarang nggak ada yang minat. Iya kan? Diedarkan itu les suruh ngisi, nggak ada yang itu. Ya. Nah, untuk kedepannya harus cari pola-pola bagaimana supaya ini tetap eksis. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Iya. Ya seperti ini nanti mati suri lah gitu. Ya, ini kan bukti nyata ini kan, gitu. Senior-senior kita aja nggak ada, ya kan? Begitu kosong, mestinya senior kita maju ke depan, ya kan? Kebetulan hari ini Pak Jat mau tampil karena ada kepentingan untuk DKM. Biasanya juga cuek aja, gitu. Ya ini kita saling nyano ya kan, saling sharing gitu. Ya. Udah bagus ini, artinya Pak Jat mau tampil lagi sebagai. Ya, alhamdulillah. Waktu habis. Saya yakin untuk Ustadz Heri tadi udah bagus, udah ada kemajuan lah ya kan. Selama ini kan dia masih agak malu-malu, sekarang udah mau tampil jadi khotbah. Kalau tadi kalau khotbah kan dia orang lain nggak boleh bicara, tapi dia malah ngajak bicara kan gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya belajar kan proses, perlu proses gitu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk, nggak bisa, harus proses. Tahap demi tahap. Untuk Pak Jatiko hari ini bagus, artinya dia mengajak jamaah Balihu untuk terlibat untuk pemilihan DKM ini. Jadi karena kalau kemarin tertentu hanya 5 orang, 7 orang itu maksimal, itu enggak ada apa-apanya tanpa dukungan dari teman-teman semua. Nah kita mencoba cari figur yang terbaik dari yang baik.
aja sih intinya, supaya kita ke depan ada perbaikan dan perbaikan terus. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ke depan untuk PKM kita lebih subur, lebih makmur, ya. Untuk isinya kembali itu lebih mengarah kepada perkembangan yang lebih signifikan. Ya, ada beda. Insya Allah. Ya, ada beda sama sekali. Paling tidak menurut supaya bagaimana ya pimpinan-pimpinan kita ataupun yang katakanlah guru-guru kita standby gitu kan setiap ada baliho. Yang siapa yang di sini itu yang berkepentingan harus siap, harus ada gitu kan. Ya ini memang alhamdulillah beliau Pak Ustadz ini ada ya kan. Beliau kemudian alhamdulillah itu komisi. Tadinya saya insya Allah Pak berusaha untuk mengisi kalaupun memang tidak ada beliau. Lalu siap insya Allah walaupun petot-petot juga kan. Kan katanya baliho betul jangan sampai Pak jangan sampai tidak terisi. Alhamdulillah. Saya walaupun jalan di tempat ya mati suri sih belum Pak kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih Jangan sampai. Jangan saya mati suri, yang suri yang mati kali ya. Nanti insya Allah ya. Pak, Assalamualaikum. Sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Permani. Menganggap apa namanya sekarang udah mulai mati suri. Semua ucapan yang keluar dari mulut kita tuh hanya doa gitu ya. Cuma kita berharap ke depannya jangan kita terlalu berharap atau bergantung kepada apa namanya katakan itu adalah pembimbing. Ya selama ini bukan kita merendahkan, tidak. Sebetulnya kita banyak otodidak aja. Tidak banyak arahan-arahan yang kita dapat dari mereka. Bukan kita merendahkan dia, tidak. Tapi kalau dia memberikan saran malah apa namanya ngalor ngidul. Padahal sudah ditentukan oleh Pak Fauzi. Apa namanya? Kalau ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya ini. Ini enggak serabutan semua. Caranya kemana-mana. Acara kemana-mana. Jadi mudah-mudahan kita yang ada ini lebih menyemangati. Jangan kita bergantung. Nanti kalau umpama DKM yang baru nanti, kalau misal krisis pemimpin seperti ini, nanti kita coba untuk mendekatkan atau membawa orang yang lebih mumpuni. Kita anggap lebih mumpuni. Nah, kalau sekarang kita jangan beranggapan dulu, oh acuh nggak acuh, bukan. Kesibukan orang kita kan nggak tahu. Nah, urusan orang kita nggak tahu. Jadi kita coba nih, yang ada ini, coba kita semangat, lebih semangat lagi. Intinya kita semangat dan semangat. Lebih semangat lagi. Nah, cukup ada orang tua kita sedia pajak, udah cukup sebagai pemimpin kita, orang tua cukup gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas itu silakan kawan Mas itu terakhir. Terakhir, bismillah. Ini sedikit saja. Kok Banyak kenapa? Dari Pak Kiai tadi ada beberapa komentar, mungkin donasinya bisa dimainkan lagi supaya tadi jamaah juga bisa lebih fokus dan tertarik buat mendengarkan. Tapi groginya udah nggak ada, materinya bagus, sangat aplikatif. Udah itu Pak Kiai banget yang materi bagus. Kalau Pajat tadi, maksud dari Pajat itu mengajak kita semua buat ikut terlibat dalam kepanitiaan gitu, Bapak-bapak jamaah. Kebetulan nanti jam 7 itu ada pembahasan, barangkali ada yang punya waktu lenggang bisa ikut pembahasan terkait persiapan musyawarah pemilihan ketua DKM jam 7 nanti. Terima kasih. Baik, kita kembali kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua respon dan syarat kritiknya. Saya sampaikan banyak terima kasih karena itulah saya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua yang lebih penting lagi, sehingga tak tercapai yang saya maksud adalah memancing permasalahan yang tidak dapat umpan, yang tidak umpan balik. Seperti saya pembukaan ma'asyiral muslimin wasimratul mukminin ini nggak pernah dilakukan oleh seorang khotib, tapi saya lakukan. Tapi ini yang penting ini tidak ada respon. Gitu. Apakah memang yang nggak ada yang tahu apa gimana? Ada yang tahu. Harusnya
bilang itu yang begitu kan. Ada di tempat-tempat lain bilang yang begitu. Ini yang paling sangat penting saya 4 tapi tidak ada respon balik. Sedangkan guru-guru kita nggak ada semua, ada satu pulang. Sangat mengecewakan. Krisis. Itu yang paling penting justru yang saya kasih 4 itu. Kalau itu dibahas akan panjang sehingga materi ini akan luas. Jangan sampai habis. Sedangkan di tempat-tempat lain dibacakan karena Nabi Muhammad itu di Haji Wada bersabda seperti tadi. Tapi di sini tidak pernah dilakukan juga bila tidak melakukan. Itu yang paling penting saya kasih umpan tapi tidak dibahas. Yang nomor 2, bagaimana kalau jamaah itu sholat sedangkan khotib dalam keadaan berkhutbah. Itu yang paling pokok menjadi bahasan sebenarnya. Jemaah boleh sholat, tapi sholatnya sholat tahiyatul masjid. Selain itu tidak boleh. Dengan syarat atau dengan catatan sholatnya diringkas dan wajib-wajib saja. Itu aja sih yang paling penting sebenarnya. Kalau yang perlu dibahas, kalau masalah bacaan saya dan semacamnya, memang itulah kelemahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin cerita sedikit aja. Karena saya itu salah satu dari sekian orang yang pelaku sejarah. Dulu perumahan ini tahun 91 hanya satu RT, nggak punya masjid. Sama kayak apa ya, di tempat lain kajian. Suatu saat ingin bikin masjid. Pada saat itu semangatnya luar biasa. Pokoknya harus ada. Modalnya semangat. Begitu masjid sudah jadi, walaupun belum 100%, mengisi masjidnya yang malas. Sepertinya habis tenaganya. Pada berpecah, pada dalam tanda petik yang istiqomah. Pengen punya masjid, begitu masjid jadi, malas ngisinya ya. Sekarang masjidnya sudah megah, relatif sudah nyaman ya. Sama. Nah itulah umat. Bagaimana Nabi itu dakwah dari sendirian, itulah dapat wahyu. Ya keluarga Jaliyah, masyarakat Jaliyah. Kita emang tidak apple to apple membandingkan dengan perjuangan Nabi. Tapi paling tidak kita kalau bisa baca sejarah menginspirasi kita. Inspirasinya gimana? Kita ini yang kerja di kantoran, entah itu sebagai swasta, ASN atau sebagai pegawai. Ini yang pegawai. Pasti patuh terhadap pimpinan kita. Karena pimpinan kita itu akan memenuhi kode kita dan patuh dari jam kerja sampai jam pulang, SOP pekerjaan dan sebagainya. Kalau saya kebetulan, saya pribadi di PLN menghadapi masyarakat marah-marah udah terbiasa. Komplain udah terbiasa. Begitu masyarakatnya yang tenang, listriknya yang ganggu, ada lagi mati, ini mati, gardu mati. Terbiasa saya menghadapi hal yang begitu. Gak nyaman.
piket itu hampir 3 hari sekali, nggak pulang kan gitu. Tapi orientasinya ya itu. Ada yang begini. Nah kita aktif di masjid, bosnya siapa? Bosnya siapa? Kita aktif atau tidak? Kalau baca At-Taubah ayat 18, orang-orang yang membangun masjid itu orang-orang yang beriman, percaya pada hari akhir, mendirikan sholat, jaga, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Di akhir ayat, mudah-mudahan kau mendapat petunjuk. Yalah kalau kita tidak dapat petunjuk, kalau istilahnya Pak Suparman itu mati suri, berarti nggak dapat petunjuk. Berarti ada yang nggak beres. Karena agama itu esensinya adalah di samping masalah yang gaib, bahwa kita itu dipanggil Allah setiap saat. Kalau kita menjadi pengurus masjid hanya nama doang gitu, ya itu. Oleh sebab itu balik itu bicara terus, dikritik lagi, bicara, dibiasakan bahwa materinya kita itu bermutu atau tidak itu nomor sekian, tapi berani bicara. Karena dari situ nanti budaya yang menyampaikan pikiran kita hal yang biasa. Karena apa? Budaya menyampaikan pikiran kita itu belum biasa kita. Kecuali kalau di pertemuan non-formal, bukan pertemuan formal ini belum biasa. Contohnya ya, saya lihat perkembangan Pak Heru. Pak Heru sekarang bicara itu udah tegas. Dulu hampir malas kasih komentar. Insya Allah kita akan tegas sebagai moderator lah. Udah bagus. Ya, Pak berangkat dari moderator, lancar. Ya untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk syiar Islam. Yakinlah bahwa Allah yang menilai. Yakinlah bahwa Allah yang memberikan petunjuk. Kalau kita beku, jangan salahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini tadi bicara Pak Niko bahwa memang ketika orang yang bangun masjid menggerudu, setelah dia bagus, megah, kondisinya ataupun tidak berisi. Ini Pak, kalau misalnya bisa saya kembali kepada itu saja dengan yang Maha Kuasa ya. Mungkin kurang berat dalam hatinya atau mungkin ya tadi untuk mengisi masjid ini memang sulit. Kenapa? Selalu godaan, cobaan, ujian dan sebagainya. Itu kembali manusia itu sendiri bagaimana menghadirkan Allah dalam dirinya. Kalau dia merasa bahwa Allah hadir di kita, bahwa Allah itu berada selalu mengawasi kita, CCTV 24 jam bahkan 7 bulan, insya Allah akan berusaha begitu. Mudah-mudahan di sini kita selalu istiqomah begitu. Semuanya melakukan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan juga. Begitu. Mudah-mudahan ya. Itu aja mungkin untuk hari ini, Bali ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa hal buat kita semua. Dan juga keluarga kita